Pemirsa, 7 pekerja tambang timah tertimbun longsor di kawasan Pondi, Bangka Belitung. Ya, polisi lakukan penyidikan karena aktivitas penambangan diduga ilegal. Sebanyak 7 pekerja tambang timah di kawasan Pondi, Kabupaten Bangka Belitung tertimbun longsor. 6 jasad korban sudah berhasil ditemukan, sementara 1 korban lagi masih dalam pencarian. Tim SAR kerahkan alat berat untuk melakukan pencarian korban. Longsor terjadi ketika sejumlah penambang tengah bekerja. 3 penambang berhasil dievakuasi dengan selamat, sementara 7 lainnya tertimbun. Pasca insiden, Polda Bangka Belitung turun tangan untuk selidiki dugaan tindak pidana dalam peristiwa ini. Pasalnya, tambang Pondi yang jadi lokasi longsor sudah cukup lama tidak beroperasi. Diduga tambang di kawasan ini dimanfaatkan secara ilegal oleh sejumlah pihak, meski lokasi tambang dijaga ketat pihak keamanan. Dalam hal ini, dari penyidik kepolisian saat ini baru melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi, keterangan-keterangan terkait kegiatan penambangan di daerah tersebut atau di lokasi tersebut, dan mungkin nanti akan ditindaklanjuti dengan proses penyelidikan yang lebih mendalam untuk kita ketahui apakah ada unsur pidana atau tidak. Saat ini untuk 6 jasad korban yang sudah ditemukan dipulangkan ke daerah asalnya di Provinsi Banten. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Di sejumlah titik di Jalanan Akses Marunda, Jakarta Utara rusak dan berlubang. Hal ini mengganggu aktivitas pengendara dan berikut laporan jurnalis iNews Amrina Rida. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengklaim telah melakukan perbaikan terhadap 6.000 titik jalanan rusak dan juga berlubang yang ada di seluruh wilayah Jakarta. Namun berdasarkan pantauan kami di sejumlah titik jalan, terutama di area jalan di Jakarta Utara, nampaknya masih ada sejumlah jalanan yang cukup rusak dan juga belum diperbaiki. Salah satunya ini adalah jalanan yang ada di Jalan Akses Marunda, Jakarta Utara, yang mana seperti ditampilkan oleh juru kamera kami, Yudi Richard, bahwa masih terdapat sejumlah jalan berlubang. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kendaraan yang melintas di jembatan Jalan Akses Marunda ini harus menurunkan kecepatan ketika akan melintas dikarenakan jalanan yang rusak yang mana lebarnya mencapai lebih dari 1 meter dengan lubang yang memiliki kedalaman di antara 5 cm hingga 10 cm. Nah, untuk area Jalan Akses Marunda ini memang mengalami jalanan rusak dikarenakan seringkali dilewati oleh truk besar ataupun juga kontainer-kontainer berat yang membawa muatan yang cukup berat, sehingga tekanan dari truk berat ataupun juga kontainer tersebut menyebabkan jalanan di sini rusak dan juga berlubang. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar, untuk jalanan ini mengalami situasi rusak seperti ini kurang lebih sudah berbulan-bulan lamanya, dan tentunya hingga saat ini para pengendara dan juga warga sekitar masih menunggu dari suku dinas terkait untuk bisa melakukan perbaikan terhadap jalanan rusak yang ini. Dikarenakan adanya jalan rusak ini selain membahayakan pengendara juga membuat banyak sekali kecelakaan, baik itu kecelakaan sepeda motor ataupun juga kecelakaan mobil-mobil pribadi dan juga truk besar. Nah, nantinya tentunya kita masih menantikan bagaimana nanti gerakan dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan secara menyeluruh, bukan hanya memperbaiki area jalan yang berlubang dan juga rusak saja, namun juga memperbaiki kualitas dari aspal dan juga jalanan agar bisa tahan lama. Dari Jakarta, Amrina Rida, Yudi Richard, iNews melaporkan. Bisa Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili Internasional atau STTRII secara resmi mengukuhkan Pendeta Billy Kristanto dan Pendeta Stefri Lumintang sebagai guru besar dalam sidang Senat terbuka di Aula John Calvin Reform Millennium Center International, Jakarta. Pengukuhan ini sebagai bentuk komitmen dalam pengembangan pendidikan teologi dan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuhan ini menandai momen penting dalam kehidupan akademik dan spiritual institusi yang menegaskan komitmennya terhadap pengembangan dalam pendidikan teologi, penelitian, dan pelayanan kepada masyarakat. Pendeta Billy Kristanto dan Pendeta Stefri Lumintang memiliki rekam jejak yang panjang dalam bidang keilmuan masing-masing. Dalam orasinya yang berjudul Masa Depan dan Potensi Teologi Reform, Pendeta Billy Kristanto mengawalinya dengan penekanan terhadap tugas teologi reform yang mengemban panggilan transformatif
dengan menjadi teologi budaya transformasional. Sementara itu, orasi ilmiah Pendeta Stefri Lumintang mengeksplorasi tema teologi misi John Calvin dan realisasinya kepada abad ke-16, serta relevansinya dengan reform Injil abad ke-21 ini. Menyandang guru besar itu satu beban. Beban karena masalah pertanggungjawaban. Kita guru besar yang hanya guru atau hanya membesar-besarkan diri. Tapi di sisi lain juga ini merupakan kepercayaan. Kepercayaan dari Tuhan yang saya imani, tapi juga kepercayaan dari pemerintah, kepercayaan dari lembaga di mana saya mengajar, kepercayaan dari student, mahasiswa. Ya, untuk kita jadi lebih serius seperti pemerintah mau lebih serius ya. Jadi kita diberikan satu kualifikasi yang sangat masuk akal gitu untuk kita ya, satu tanggung jawab yang lebih besar, bisa lebih jadi berkat bukan cuma untuk orang Kristen tapi juga untuk bangsa Indonesia, untuk masyarakat, untuk kota Jakarta. Aula John Calvin yang berkapasitas 1.000 kursi hampir dipenuhi oleh para hadirin yang terdiri atas senat akademik, mahasiswa, pendeta, tamu undangan, jemaat, dan perwakilan dari lembaga mitra. Dari Jakarta, Rizky Hwal, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran besar menghanguskan sebuah pasar di Iran. Ya, akibat kebakaran ini, seluruh atap dan dinding pasar runtuh. Kebakaran besar menghanguskan pasar Jannat Bazar di Teheran bagian barat. Kepulan asap tebal membumbung di atas toko-toko yang hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran terlihat berdatangan dan berupaya memadamkan api. Area pasar seluas 2.000 meter persegi ini sebagian besar terdiri dari toko pakaian. Ledakan kecil terdengar akibat tabung dan alat penyemprot yang disimpan di dalam pasar yang sudah terbakar. Ketika tim penyelamat tiba di awal kejadian, seluruh atap dan dinding telah runtuh. Belum ada laporan korban jiwa akibat insiden tersebut, dan ditekankan bahwa operasi sepenuhnya terkendali dan tidak ada bahaya penyebaran ke daerah lain. Meski demikian, belum diketahui pasti penyebab kejadian ini. Bisa ribuan warga di Cina mengamuk karena tak bisa mencairkan simpanan emas mereka. Total kerugian diperkirakan mencapai 170 triliun rupiah. Ribuan investor berkumpul di luar kantor platform Jiworui atau JWR di Shenzhen. Mereka menuntut pengembalian dana mereka setelah gagal menarik simpanan emas mereka dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai 170 triliun rupiah. Situasi pun sempat memanas dan terjadi gesekan dengan aparat. Situasi semakin memburuk ketika harga emas terus melonjak, memicu gelombang penarikan besar-besaran oleh nasabah. Lonjakan penarikan dana yang tiba-tiba ini mendorong platform investasi digital seperti JWR ke dalam krisis likuiditas yang parah hingga tak mampu penuhi permintaan nasabah. Pemirsa, kasus dokumen Epstein kembali mencuat dan menggegerkan masyarakat. Ya, dan baru-baru ini sebuah rekaman menunjukkan kediamannya yang diduga menjadi tempat praktik prostitusi dan perdagangan anak di bawah umur. Dan bisa informasi ini sekaligus menutup jumpa kita di iNews Today edisi hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube RFVC iNews, dan setelah ini Anda bisa langsung menyaksikan iNews Siang bersama rekan kami Fazila Harunisa dan Bernadetta Ginting. Saya Togi Sinaga. Dan saya Yasmi Antania pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa. Anggota Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR menerbitkan video dan gambar kediaman pribadi milik mendiang pengusaha keuangan Jeffrey Epstein. Rekaman diambil di Little St. James atau yang dijuluki Little St. Jeff di Kepulauan Virgin Amerika Serikat menunjukkan sebuah villa besar dengan kolam renang yang menghadap ke pantai Karibia dikelilingi oleh tembok batu dan berbagai patung.
Bagian interiornya menampilkan lukisan, foto, dan berbagai barang koleksi. Komite Pengawasan Demokrat merilis lebih dari 150 foto dan video kediaman Epstein dengan menyatakan bahwa materi tersebut menunjukkan gambaran mengerikan di balik pintu tertutup Epstein. Anggota senior komite tersebut perwakilan Robert Garcia juga telah menuntut catatan keuangan Epstein dari hingga 20 bank dan mendesak Presiden Donald Trump untuk merilis berkas-berkas Epstein yang tersisa. Presiden yang namanya telah muncul dalam dokumen-dokumen sebelumnya telah membantah melakukan kesalahan apapun terkait Epstein pada beberapa kesempatan. Jeffrey Epstein meninggal di penjara pada tahun 2019 saat menunggu persidangan atas tuduhan perdagangan seks. Miliarder yang telah meninggal itu sebelumnya telah mengaku bersalah atas praktik prostitusi, termasuk terhadap anak di bawah umur dan dituduh menjalankan jaringan besar gadis-gadis di bawah umur.